bersiap-siap ya, mempersiapkan nasi kuning untuk sarapan pagi di rumah mama. Selamat pagi Legiters, apa kabarnya? Ini Olive pagi-pagi udah siap-siap ya, mempersiapkan nasi kuning untuk sarapan pagi di rumah mama. Ini kita bilangnya kumpul bocah. Kalau mau ketemu mama bilangnya kumpul bocah ya, karena memang masih banyak anak-anaknya. Dan ini Olive siapkan nasi kuning ya untuk kita sarapan pagi nanti. Porsinya lumayan sih, ini nasinya banyak ya. Nih, yuk ikutin kegiatan Olive ya. Perjalanan dari rumah Olive ke rumah mama memakan waktu sekitar 45 menit ya. Jadi kalau hari-hari biasa nggak bisa sering-sering ketemu mama, satu di samping kesibukan juga, hari biasa di jalan sini biasanya macet sekali. Nah jadi kalau Sabtu atau Minggu gitu biasanya memang jadwalnya kunjungan ke mama ya. Bukan berarti tidak mau mengunjungi mama, tapi ya memang karena punya kesibukan, mama punya kesibukan sendiri. Nah kadang mama juga ke dokter, kontrol atau ngapain lah gitu ya, atau pergi sama anaknya yang satunya, yang lainnya gitu kan. Nah jadi ya begini, bisa ketemu mama seminggu sekali atau 2 kali aja. Bocahnya nggak ada, kita sarapan aja yuk, sarapan dulu. Kami adik beradik kalau berkumpul rame sekali ya. Kadang suaranya besar, kadang teriak ketawa-ketawa. Ya euforianya memang bahagia karena jarang bertemu. Jadi begitu ketemu seminggu sekali tuh kayaknya heboh ya. Legiters ada nggak kumpul keluarga seperti ini juga ya? Mungkin ada ya, tapi kalau untuk yang di kota-kota besar ya mungkin hampir sama juga, sulit bertemu sebulan sekali aja belum tentu, atau 2 bulan sekali gitu ya, karena memang kesibukan masing-masing dan selalu ada aja aktivitasnya. Malah kadang cenderung yang direncanakan malah nggak jadi sama sekali. Udah direncanakan nih jauh-jauh hari kita nanti begini, ternyata bubar jalan gitu kan, yang nggak direncanain dadakan tahu-tahu bisa ngumpul. Ya sama aja ternyata ya keluarga. Apalagi kan anak mama cuma berempat ya. Kami aja, saya kebetulan saya anak paling tua. Setelah itu ada lagi adik saya perempuan, adik saya lagi cowok, dan ada lagi si bungsu adik saya perempuan juga. Dan kita juga kumpul bocah ini juga bukan karena senang-senang aja ya. Kalau misalnya tak ada masalah keluarga juga kita usahakan kalau memang bisa dibicarakan ketemu. Tapi kalau enggak ya kan biasanya keluarga tuh punya grup WA ya, punya grup WhatsApp. Nah di WhatsApp tuh lah kita berkumpul, bercerita ya, meluapkan keluh kesah. Kalau misalnya tidak terselesaikan ya udah ketemu. Nah kumpulnya ini ya base campnya ya tetap di rumah mama. Dan biasanya kita bawa lah apa ya, sesuatu buat tangan kayak buat mama terutama, atau enggak ya bawa apalah gitu, kumpul-kumpul buat cemil-cemil, makan-makan ya, buat menghibur. Kan enak ya kalau lagi diskusi gitu ada makanan ya, namanya juga kalau kumpul-kumpul tanpa makanan itu seperti masakan tanpa garam ya gitu. Oh ya, mama juga kan kebetulan tinggal sendiri ya. Jadi dia itu tidak ada asisten, tidak ada yang bantu, tidak juga tinggal sama anak-anaknya. Ini bukannya kita tidak mau ya, tapi ini mama berkeras udah bolak-balik. Mau dicariin asisten nggak mau. Pernah dulu berapa hari ya ada asisten yang bantuin dia kan, nggak mau, dia nggak betah. Apalagi sejak Papa sudah almarhum ya, meninggal 6 tahun lalu. Nah kan beliau sendiri, kami khawatir sebenarnya, apalagi beliau udah tua. Kebetulan mama ini kan orangnya tidak bisa diem. Mama masih bawa mobil sendiri loh guys. Sebenarnya sudah tidak boleh ya, kami khawatir. Tapi ya beliau nggak mau gitu, tetap memaksa. Kadang ke rumah sakit itu bawa mobil sendiri gitu. Tapi kalau udah malam nggak bisa, harus dianterin sama anaknya. Ini udah makin tua juga kayaknya, kita udah makin khawatir. Pokoknya jangan deh dia bawa mobil lagi sendiri gitu.
Ya, Olive mikirnya mungkin karena orang terbiasa merantau ya, apa-apa dikerjakan sendiri, jadi sampai tua terbawa. Padahal di rantau juga kami punya asisten gitu, mama tuh punya beberapa asisten di rumah. Tapi begitu pulang ke sini, ke kampung halaman papa sini, di Pekanbaru, nggak ada asisten sama sekali karena mama orang yang cukup pembersih, sangat-sangat pembersih ya. Dapurnya kinclong. Kadang kita kalau bikin telur dadar aja di tempat dia tuh, kalau minyaknya nyiprat-nyiprat tuh lu langsung dilapin sama dia. Jadi kadang serba salah ya guys, kalau orang tua seperti ini ya, terbiasa sendiri semuanya. Dan mama ini hobi masak ya. Semuanya tuh kami terbiasa dari kecil dihidangkan dengan snack, makanan, camilan, kue, pastry segala macem lah. Pokoknya kalau kecil-kecil tuh nggak pernah ngerasain yang namanya lapar kecuali bulan puasa ya. Olive berpikir juga ya, mama udah seumur ini juga tidak punya banyak penyakit ya. Mama tuh orang suka gerak ya, suka kerja, suka nyuci, suka ngepel, suka berkebun tuh ya. Nah, mama tuh pembersih sekali. Mungkin karena pekerjaan-pekerjaan rumah itu yang membuat beliau sehat. Ini Olive positive thinking aja ya. Karena di umur mama yang sekian ini, mama tuh nggak punya namanya kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, dan penyakit-penyakit lainnya ya. Sehat lah insya Allah. Baiklah lagi terus, Olive mau makan dulu. Ikutin terus kegiatan Olive. Habis pulang dari rumah mama, kita lanjut ngelapis ya lagi terus. Karena hari ini Olive ada pesanan 20 kali 10 prunes, 20 kali 20 keju, full butter semua, dan 2 loyang 20 kali 20 prunes full Wisman. Yuk ikutin lagi ya kegiatan Olive siang ini. Maaf ya kalau suara kendaraan di jalannya kedengaran, karena ini memang Olive lagi manggang di samping rumah ya, jadi kayak studionya lah. Nah ini pintunya Olive buka, jadi kedengaran sampai ke jalan. Lapis legit Olive semuanya premium ya, kita pakai full butter atau full Wisman. Kalau Legitas mau pesan boleh ya, bisa kirim keluar kota. Kalau mau keluar negeri maaf kita nggak bisa kirim, tapi bisanya hand carry. Jadi nanti pesan dulu, Olive kirim ke alamat Legiters, nanti Legiters tinggal bawa ya. Insya Allah aman. Udah kemana-mana ini, udah ke Amerika, ke Belanda, terakhir ke Chengdu ya. Ini boleh dipesan, nanti di deskripsi ada nomor kontak Olive, bisa dihubungi. Tapi jangan dadakan ya guys, ya perkirakan aja. Misalnya kalau mau dikirim keluar, mau dibawa ke luar negeri ya tentu berapa lama, 2 minggu, nanti perkiraan sampainya berapa lama gitu kan ya. Hubungin jauh-jauh hari lebih bagus, biar Olive juga preparationnya nggak buru-buru ya. Sedangkan untuk yang dikirim di dalam kota ya, di luar Pekanbaru, udah sampai ke Kalimantan ya, Manado juga udah pernah, Kupang pernah, Surabaya pernah ya. Pokoknya udah semualah. Insya Allah aman juga, karena lapis legit Olive ini tahan di suhu luar 7-8 hari ya. Nggak pakai pengawet loh, kita nggak pakai apa-apa, insya Allah aman. Terus nanti kalau sudah dimakan itu kan biasanya kalau udah sampai 7-8 hari di luar, masukin ke kulkas ya guys. Nanti kalau mau makan ditowing sebentar suhu ruang, baru dipotong-potong dimakan, sisanya masukin lagi ke kulkas. Itu aman insya Allah sampai 1 bulan tanpa berubah rasa, selama di kulkas itu tutupnya rapat ya. Oh ya, yang Olive masuk kulkas di chiller ya, bukan di frozen ya, bukan di freezernya. Kalau mau simpan di freezer pernah juga Olive nyoba, tahan sampai 2 bulan, nanti di towing. Tapi sebaiknya ya kalau memang ini ya cepat dikonsumsi lah ya. Walaupun dia tetap tidak merubah rasa dan bau, tapi sebaiknya dikonsumsi cepat. Oh iya, selama Olive open PO, Olive tuh nggak pernah nolak ya. Mau pesanan 1, mau pesanannya 2 banyak, Olive tetap terima. Karena ya semuanya tuh tergantung dari manajemen waktunya aja ya. Nah ini lapis legitnya udah siap dikirim ya. Ini siap dikirim sore ini ya. %100% butter. Ini ada lagi nanti mau dikirim buat besok dibawa ke Jakarta, 100% Wisman.
Ya bang, ada alamatnya ya? Iya, kasih banyak ya. Pesanan orang sudah terkirim, sekarang saatnya cari Pukis buat cemilan sore. Ini Olive sekarang sudah ada di Pukis ya. Tempat Pukis namanya Pukis Purbasari. Ini termasuk Pukis Legend, kebanggaan orang Pekanbaru. Orang Pekanbaru nggak ada nggak kenal sama Pukis Legend ini ya. Lokasinya di deretannya Mall Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman. Pukis ini sudah berjualan sejak tahun 1982 ya. Jadi memang sudah cukup lama sekali. Ini pukisnya ukurannya besar-besar. Harganya 3 ribuan per buah. Dan rasanya cukup enak ya. Enak menurut Olive, enak. Termasuk yang kategori enak lah ya. Karena ada pukis itu yang keras, udah dingin juga keras. Terus ada juga yang manisnya berlebihan atau pukisnya apa ya, tepungnya bau apek gitu ya, mungkin pakai pakai apa, tepung kiloan tapi nggak diayak apa nggak dijemur gitu deh. Mereka selain jual pukis juga jual wingko babat ya. Kalau dengar nama wingko babat, Olive jadi teringat masih kecil dulu Olive pernah jalan naik kereta api ya ke Cepu kalau nggak salah ya, Jawa Tengah. Nah itu di kereta itu selalu ada orang penjual wingko babat. Olive inget banget, masih inget rasanya seperti apa. Itu enak banget ya. Jadi rasanya nostalgic kalau dengar nama wingko babat. Pukis yang dijual di sini juga rasanya macam-macam. Ada pandan, pisang, keju, nangka, coklat. Nah, Olive sih favoritnya keju, nangka dan pisang ya. Nah, kalian tahu nggak asalnya pukis ini dari mana? Nah, sekarang dengerin sedikit ya cerita legit Olive. Kue pukis ini dipercaya berasal dari Banyumas ya, Jawa Tengah. Dulu dibuat oleh pedagang tradisional yang ingin camilan sederhana tapi enak, lembut dan bahan-bahannya tuh gampang seperti terigu, telur, santan gitu ya. Menurut cerita rakyat lokal, pukis ini terinspirasi dari kue Belanda yang bernama waffle atau pancake ya. Kemudian ditambahkanlah santan dan juga gula kelapa ya, biar rasanya tuh lebih melokal lah ya. Terus kenapa dong dikasih nama pukis? Karena menurut orang Jawa pada saat adonan dituangkan ke dalam cetakan yang panas sekali itu dia keluar bunyi puk-puk gitu. Terus ditambahkan is karena pada saat dituangkan tuh juga ada suara mendesis dari teflon panas gitu. Itulah sebabnya dikasih nama pukis. Lucu ya sejarahnya. Dan dari bentuknya yang seperti perahu kecil juga bukan asal-asalan ya. Ini memang ada juga sejarahnya. Menggunakan cetakan logam yang menjorok ke dalam karena adonannya ini cair kan. Jadi ini untuk mengatasi supaya adonannya tidak tumpah keluar. Nah dari situ muncullah ide cetakan memanjang, cekung ke dalam yang berbentuk seperti perahu kecil. Baiklah Legiters, sekian dulu cerita Olive. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye.
Baiklah Legiters, makasih udah ngikutin kegiatan Olive hari ini ya. Sampai berjumpa di vlog berikutnya. Sehat-sehat selalu Legiters.